Kenapa di dalam Injil dan Taurat tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ke Mekah? Makam Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ada di Hebron, Palestina. Mengapa di Taurat dan Injil tidak ada catatan Nabi Ibrahim ke Mekah? Alkitab hanya menyebut rute Mesopotamia ke Kanaan dan Mesir. Bahkan, makamnya jelas ada di Hebron, Palestina. Apakah kisah Mekah ini hanya klaim Islam? Pertanyaan ini sangat menarik. Kita harus melihatnya dari 3 kacamata. Geopolitik penulisan kitab, pergeseran nama geografis atau filologi, dan tujuan teologis masing-masing kitab. Secara akademis, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Ali Akbar, arkeolog UI, dan peneliti lainnya, Alkitab atau Taurat ditulis oleh para penulis Ibrani yang memiliki fokus utama pada tanah perjanjian atau Kanaan atau Palestina. Bagi penulis Alkitab kuno, perjalanan ke arah selatan atau Jazirah Arab mungkin dianggap tidak relevan bagi klaim hak tanah keturunan Ishak di Kanaan. Namun, bukan berarti tidak ada jejak sama sekali. Dalam Kejadian 21 ayat 21 disebutkan Ismail tinggal di padang gurun Paran. Dalam tradisi Islam, Paran adalah nama kuno untuk wilayah pegunungan di sekitar Makkah. Jadi ada kemungkinan perbedaan penyebutan nama lokasi antara bahasa Ibrani kuno dan bahasa Arab kuno. Konsep makam versus makom, pendapat ulama. Penting untuk meluruskan kerancuan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, makam berarti kuburan. Tapi dalam bahasa Arab, makam Ibrahim di Mekah artinya tempat berdiri. Makam, kuburan, benar berada di Gua Mahpela, Hebron, Palestina. Islam pun menyetujui hal ini. Makom, pijakan, adalah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah di Mekah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ibrahim adalah seorang musafir besar. Beliau memiliki 2 keluarga, Siti Sarah di Palestina dan Siti Hajar di Mekah. Beliau pulang pergi antara 2 tempat tersebut. Jadi, meninggal di Palestina tidak menggugurkan fakta bahwa beliau pernah membangun sesuatu di Mekah. Al-Quran dan hadis hadir sebagai muhaimin, saksi dan pengoreksi. Dalam surah Ali Imran ayat 96 hingga 97, Allah menegaskan bahwa rumah ibadah pertama adalah di Bakkah, nama kuno Mekah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan secara detail bagaimana Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke lembah gersang yang kelak menjadi Mekah. Hadis ini menjelaskan apa yang hilang atau tidak dicatat secara detail dalam narasi Alkitab. Islam memandang Al-Quran sebagai pelengkap informasi sejarah yang tidak sempat tertulis atau sengaja diabaikan dalam tradisi sebelumnya. Perspektif penelitian arkeologi. Mekah secara arkeologis memang sering diperdebatkan usianya, namun penelitian terbaru menunjukkan adanya jalur perdagangan kuno atau jalur dupa yang sudah ada ribuan tahun lalu. Profesor Toshihiko Izutsu mencatat bahwa keberadaan Allah dan Ka'bah sudah sangat mengakar dalam memori kolektif bangsa Arab sebelum Islam, yang mustahil muncul tanpa ada figur sentral seperti Ibrahim yang meletakkan fondasinya. Kesimpulan dialog, ketidakhadiran nama Mekah di Alkitab lebih disebabkan oleh perbedaan terminologi, seperti penyebutan Paran, dan fokus penulisan yang bersifat lokal nasionalistik bangsa Ibrani saat itu. Sedangkan Islam bersifat universal, menyatukan sejarah Ibrahim dari Mesopotamia, Palestina, hingga ke Mekah sebagai satu kesatuan dakwah tauhid. Dialog mendalam, benarkah Paran adalah Mekah? Penanya, tadi Anda menyebut istilah Paran di Alkitab. Bagaimana mungkin para peneliti menyimpulkan itu adalah Mekah, sementara jarak Palestina ke Mekah itu ribuan kilometer? Apakah ada bukti kuat secara bahasa atau geografis? Narasumber, peneliti filologi. Ini adalah titik temu yang paling menarik dalam studi perbandingan agama. Mari kita lihat buktinya dari 3 sudut pandang. Pertama, analisis teks Alkitab. Kejadian 21 ayat 21. Dalam kitab Kejadian 21 ayat 21 disebutkan, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambilkan seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sekarang, kita bandingkan dengan surah Ibrahim ayat 37 di Al-Quran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Secara geografis, para ulama seperti Syekh Ahmad Didat dan peneliti kontemporer menunjukkan bahwa dalam Ulangan 33 ayat 2 disebutkan Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, dan tampak bersinar dari pegunungan Paran.
Sinai dikaitkan dengan Musa, Seir dengan Yesus, Palestina, dan Paran dengan tempat munculnya wahyu terakhir, Mekah. Secara historis, tidak ada nabi besar yang membawa hukum, syariat, muncul dari pegunungan Paran, selain Nabi Muhammad SAW. Pendapat profesor dan pakar sejarah. Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa secara fonetik dan tradisi loral Arab, pegunungan di sekitar Mekah memang disebut sebagai Faran. Bahkan, hingga hari ini, terdapat sebuah wilayah di Mekah yang oleh penduduk lokal kuno disebut dengan nama yang mirip. Selain itu, Dr. Zakir Naik sering mengitip bahwa dalam peta-peta kuno biblikal, lokasi Paran sering digambarkan di bagian selatan semenanjung Arab. Meskipun ada juga lokasi bernama Paran di dekat Sinai, namun deskripsi tentang keturunan Ismail yang menjadi bangsa yang besar hanya terjadi secara masif di wilayah Jazirah Arab, bukan di gurun Sinai yang kecil. Penjelasan ulama dan hadis mengenai perjalanan jauh. Mengenai keraguan jarak yang jauh antara Palestina, tempat Ibrahim dan Sarah, dengan Mekah, tempat Hajar dan Ismail, Imam Al-Bukhari mencatat dalam hadis panjang tentang pembangunan Ka'bah. Ibrahim digambarkan sebagai sosok yang menggunakan buruk atau unta yang sangat kuat untuk mengunjungi kedua keluarganya. Secara spiritual, ulama menjelaskan bahwa Ibrahim AS tidak hanya sekali ke Mekah, melainkan beberapa kali. 1. Saat menempatkan Hajar dan Ismail. 2. Saat menjenguk Ismail setelah dewasa. 3. Saat perintah menyembelih atau kurban. 4. Saat membangun Ka'bah bersama Ismail. Hal ini menjelaskan mengapa makamnya ada di Palestina, karena beliau menghabiskan masa tua di sana, tetapi jejak kakinya, makom, ada di Mekah. Mengapa catatan ini hilang di Alkitab? Secara ilmiah, Profesor Bart Ehrman, seorang ahli sejarah Perjanjian Baru, sering menjelaskan bahwa teks suci mengalami proses penyuntingan selama berabad-abad. Bagi penulis Taurat yang berfokus pada garis keturunan Ishak, perjalanan Ibrahim ke arah selatan, ke arah Ismail, dianggap tidak strategis secara politis maupun teologis bagi bangsa Israel saat itu. Inilah yang oleh ulama disebut sebagai tahrif, atau penyembunyian fakta sejarah. Al-Quran hadir sebagai muhaimin, saksi dan pengoreksi, menceritakan kembali bagian-bagian yang tidak sempat tertulis atau sengaja diabaikan dalam tradisi sebelumnya.